Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini Miss akan membahas tugas-tugas yang diberikan di bab 2. Ya, jadi Miss akan bahas mulai dari tugas pertama yaitu tugas pada pertemuan ke-10 ya, di mana tugasnya itu mengenai rumus, jumlah dan juga selisih dua sudut. Oke, yang pertama itu ditanyakan nilai dari sin 105. Nah, sin 105-nya kita ubah dulu ya. Jadi 105 ini bukan sudut istimewa, maka kita ubah dulu menjadi sin dalam kurung 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, ini kan sudut istimewa, jadi bisa kita hitung ya hasilnya. Tidak usah pakai kalkulator. Nah, sin jumlah dua sudut, rumusnya ya, di sini Miss tulis dulu rumusnya. Jadi ingat rumus untuk sin jumlah dua sudut yaitu sin X tambah Y atau A tambah B atau alfa tambah beta sama saja. Ya, sama dengan rumusnya sin cos sin. Ya, sin X cos Y. Nah, ditambah, karena ini ditambah, cos X sin Y. Nah, jadi ingat rumus ini, kemudian kita substitusikan ya. Kita substitusikan, jadi sin 60 ditambah 45 derajat, itu sama dengan sin 60 dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 dikali sin 45 derajat. Nah, sama dengan ini sudut istimewa ya, sudah sering kita hitung sin 60. Sin 60 itu sama dengan 1/2 akar 3 dikali cos 45 1/2 akar 2. Kemudian ditambah cos 60 itu 1/2 dikali sin 45 juga sama 1/2 akar 2. Nah, di sini kita kalikan dulu ya. Kita kalikan 1/2 dikali 1/2 itu jadi 1/4. Akar 3 kali akar 2 itu jadi akar 6 ditambah ini juga sama 1/4 kali akar 2. Nah, sudah ketemu jawabannya. Ya, 1/4-nya kita keluarkan. Jadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Nah, jadi jawabannya adalah ini ya. 1/4 dikali akar 2 tambah akar 6 sama. Yang A. Oke, berikutnya. Nah, ini sudah ada sin cos sin. Nah, ini berarti langsung ya. Kita ingat rumus yang tadi. Ini bentuknya sin cos sin. Sin 78 cos 42 ditambah cos 78 sin 42. Maka ini sama dengan ini 42 sama dengan yang tadi. Yang tadi yaitu sin jumlah. Jadi sama dengan sin dalam kurung 78 ditambah 42. Nah, kita hitung sin dalam kurung 78 ditambah 42. Ya, 70 tambah 40 itu 110 tambah 10. Jadi 120. Nah, ternyata ini sama saja dengan sin 120. 120 itu sudut istimewa. Ya, sudut istimewa adanya di sini di kuadran 2. Nah, untuk kuadran 2 itu sin bernilai positif.
Ya, 120 itu berarti sama saja dengan sin 180 dikurangi 60 ya. Oke, berarti sama dengan sin 60. Nah, sin 60 itu sama dengan 1/2 akar 3. Positif ya, karena di kuadran 2 itu sinnya bernilai positif. Semua saya tahu caranya. Ya, 1/2 akar 3. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini kokosisin. Ya, ingat rumus yang kokosisin itu sama dengan rumus apa? Ternyata dia sama dengan rumus cos. Karena di sini min, berarti kebalikannya ya kalau untuk cos. Jadi cos jumlah. Nah, ingat rumus ini. Cos X ditambah Y itu sama dengan kokosisin. Cos X, cos Y. Kebalikannya, kalau di sini ditambah, di sini dikurangi. Sin X, sin Y. Nah, sekarang sebelah kanannya sudah ada, tinggal kita ubah ke kiri berarti. Ya, cos 105, cos 45 dikurangi sin 105, sin 45. Nah, kalau sudah kita ubah ke sebelah kiri jadi cos jumlah dalam kurung 105 ditambah 45 derajat. Nah, ini sama dengan cos dari 150. Nah, 150 juga sudut istimewa ya. 150. Ingat, ada di kuadran 2 ya, ada di sini nih 150. Untuk cosnya kalau di kuadran 2 bernilai negatif. Jadi di sini hasilnya sudah pasti negatif. 150 itu sama dengan cos 180 kurangi 30. Oh, berarti sama dengan cos 30 tapi min ya. Cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Jadi jawabannya negatif 1/2 akar 3, yaitu yang A. Oke, nomor berikutnya. Nah, ini. Di sini diketahui jika tangan A-nya itu 3/4, tangan B-nya 7/24, beta ya, ini alfa sama beta. Dengan alfa dan betanya adalah lancip, maka cos jumlah, cos alfa tambah beta sama dengan, nah ingat cos jumlah itu kan kokosisin rumusnya ya. Maka kita butuh tahu cos alfanya berapa, sin alfanya berapa. Jadi langkah awal adalah kita cari dulu cos alfa dan sin alfa. Ingat tangan alfa itu sama dengan, ya tangan itu kalau cos itu kan depan miring, ya tangan itu samping miring. Nah, cos itu samping miring. Nah, kalau ini alfanya, tangan itu berarti sama dengan depan samping. Ya, ini 3/4 itu sama dengan depan per samping atau desa. Depan sudut alfa itu 3, sampingnya atau dekatnya sudut alfa itu 4. Nah, miringnya kan nggak tahu nih. Sisi miringnya kita cari pakai Pitagoras. Nah, karena ini mudah menghitungnya, maka ini berarti kan akar dari ya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kalau tidak diuraikan juga boleh langsung. Akar dari 16 tambah 9 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Nah, sama dengan 5 ya, miringnya itu. Dari sini kita bisa tahu cos juga sinnya. Sin alfa sama dengan demi
depan per miring. Sama dengan depannya alfa itu 3 per miringnya 5. Cos alfa sama dengan samping dibagi miring. Sampingnya itu 4, depannya 5. Oke, udah lengkap nih untuk yang alfa. Sekarang kita cari yang beta. Ya, yang beta sama juga nih, 7 per 24. Berarti kalau dari gambarnya nih, kita gambar ya. Ini betanya. Nah, di sini 7. 7 itu depannya, sampingnya 24. Maka sisi miringnya adalah akar dari 24 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Kalau kamu sudah hafal triple Pythagoras, boleh langsung ya, boleh langsung. Nggak harus diuraikan dulu seperti ini, boleh. Kan langsung ketahuan miringnya. 24 kali 24 itu 576. Nah, kita kurangi ya, 576 dikurangi 49. Sama dengan, dikurangi, ditambah ya, ditambah 576 ditambah 49 sama dengan 625. Akar dari 625 adalah 25. Oke, miringnya sudah ketemu, maka kita langsung cos beta sama dengan dekat atau samping per miring. 24 per 25. Sinnya ya, sin beta sama dengan depan per miring. 7 per 25. Oke, sudah selesai. Baru masuk ke rumus ininya. Rumus cos alfa tambah beta. Cos alfa tambah beta itu rumusnya adalah kokos sisin. Tapi dikurangi karena dijumlah jadi kebalikannya ya. Cos alfa, cos beta dikurangi sin alfa, sin beta. Oke, cos alfa. Di sini tadi sudah kita hitung. Cos alfanya 4 per 5. Cos beta itu 24 per 25. Dikurangi sin alfa itu 3 per 5. Dikali sin beta 7 per 25. Nah, ini 5 kali 25 itu 125 ya, sama. Jadi per 125 ini pun sama 125. 4 dikali 24 ya, kita kalikan dulu atas dengan atas, bawah dengan bawah. 4 kali 24 itu 96 dikurangi 3 kali 7 21. Oke, hasilnya ya ke sini. Hasilnya sama dengan 96 kurangi 21. Tinggal yang atasnya saja, yaitu 75 per 125. Jadi jawabannya adalah ini ya, 75 per 125. Kita cek ya. Cos 4 per 5 dikali cosnya 24 per 25. Betul, sinnya 3 per 5, sin betanya 7 per 25. Oke, 25 kali 5 125, 24 kali 4. Nah, udah betul ya, 96 kurangi 21. Jadi jawabannya 75 per 125, atau kalau disederhanakan bisa kita bagi 25. Kita bagi 25 jadi 3 per 5. Yaitu yang D jawabannya. Nah, itu untuk latihan di pertemuan yang ke-10 ya. Untuk pertemuan ke-10 itu latihannya. Ini juga sama ya, ini sama penyelesaiannya, hanya bedanya di sini nih. Cos alfa min beta, berarti kan rumusnya kokos sisin tapi di jumlah. Nah, terus sama ini. Ada sudut tumpul, bedanya di sini. Kalau dia sudut tumpul ya, khusus untuk yang B nih.
karena dia sudut tumpul, maka adanya bukan di kuadran 1. Ya, sudut tumpul itu adanya di kuadran 2 dan seterusnya. Nah, berarti nilai, ya kita perhatikan kalau ada di kuadran 2, maka nilainya adalah sin-nya yang positif, sedangkan untuk cos-nya itu negatif. Nih di sini, makanya di sini cos-nya negatif ya, tapi kalau sin-nya nanti positif. Langkahnya sama dengan cara yang tadi. Bedanya hanya di sini aja nih. Ya, jadi sudut B itu tumpul artinya sin-nya saja yang positif. Sedangkan untuk cos itu negatif, untuk tangannya juga negatif. Itu aja catatannya. Ya, selanjutnya sama penyelesaiannya. Kayak untuk pembahasan latihan soal hari ini sampai di pembahasan tugas yang ke-10 ya. Untuk pertemuan berikutnya Miss akan lanjutkan membahas soal atau membahas latihan soal di pertemuan yang ke-12 ya. Ada latihan soal pertemuan ke-12 akan dibahas di video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.